Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners, ketemu lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Om RH. Ya, apa kabar Mas? R dan H. Gak usah dipertegas lah. Enggak ya? ERHA ya namanya. Betul. Ah iya, ini wajah baru nih karena kita nggak pernah ketemu. Terima kasih udah Iya, diundang. tetapi dia ini emang spesialisasinya di otomotif. Oh, nggak juga. Oh, nggak juga ya? Nggak juga. Nggak juga Adalah ya? beberapa. Ada beberapa lah, termasuk juga Muslim ya. Ya, Luar biasa. Jadi apa aja lah. iya, jadi selain dia ustadz, dia juga suka ngedrift. Aduh, berat. Nggak ya? Om, ini kan banjir kemarin rame banget, ya kan? Terus kemudian Jakarta, Jabodetabek dikepung sama air lah ya. Air lah ya. Air dari mana itu ya? Air dari mana-mana, ya. Ya, yang jadi persoalan adalah sebenarnya kendaraan kita nih, gitu. Karena ini kan menjelang weekend ya. Banyak juga Okezoners yang pengen berlibur, pengen jalan-jalan gitu kan. Cuman khawatir dengan kondisi jalanan banjir. Tips amannya buat kendaraan apa sih? Tips kalau aman. banjir? Yang paling sih ya jangan maksa sih sebenarnya sih. Jangan maksa ya. Kalau misalkan genangan terlalu tinggi ya, Ya. ya nggak usah dilibas lah. Iya, Nggak usah dipaksakan lah. Karena kan bahaya juga kan. Dampaknya itu ya itu tadi kerusakan siapa tahu bisa mogok ya kan. Kerusakan pada mesin. Iya betul. Jadi kalau kira-kira nggak bisa dilewatin nih, ya udah sih. Mundur Nggak usah aja. diterabas. Iya. Balik kanan ya. Iyalah. Iya. Dan juga jangan akhirnya nekat juga gitu ya. Iya. Justru bahaya itu nekat-nekat kayak gitu. Karena berpikiran gini biasanya, oh mobil kan SUV nih, Iya. tinggi nih, Tinggi. clearance-nya gitu kan. Iya. Tapi gitu ketemu banjir tetap Ya kan aja. nggak tahu. Ya. Awal-awal mungkin nggak terlalu tinggi, ketika makin dalam makin tinggi kan. Iya Siapa yang tahu? makin terus makin tinggi Iya. tiba-tiba ya. Itu nggak ada yang tahu. Dan biasanya kerusakannya itu apa sih penyebab? Maksudnya apa sih yang biasanya disebabkan oleh banjir biasanya? Kerusakan mobil Ya di mesin sih biasanya. di mesin ya. Iya. Tuh. Dan itu kalau masuk ke dalam sih PR kali ya. Iya. Interior segala Interior macam juga basah. kan ya, Itu bau sih. bau. Iya. Bersihnya juga lumayan kan. Bersihnya juga Iya, lumayan, kayak benar-benar gitu sih. benar. Dan ya itu makanya hati-hati juga tuh, jangan sampai menerabas banjir. Nah tapi kalau udah kadung banjir, nah ini jadi persoalan juga nih. Kadung banjir. Nah, Ya, jadi mobil parkir di rumah, rumahnya kebanjiran. ya paling pertama sih ya tunggu kering dulu sih semuanya sih. Iya ya. Jangan tunggu sampai keringnya. ketika masih dalam keadaan basah hidupin mesin tuh jangan. Tunggu semuanya kering, pastiin dulu kering sih. Pastikan semuanya kering, Kering, gitu pastikan semuanya aman, baru kemudian menghidupkan Iya, mesin. Dan betul jangan sih. dipaksain juga untuk dinyalakan Jangan mesinnya. dipaksain, iya benar. Iya kan? Mm-mm. Nah yang gawat nih, kadang-kadang kita udah keburu panik. Nah Keburu pada panik. saat panik, baru airnya surut, langsung dinyalahin. Ya, Nah itu juga yang berbahaya ya. dihindari sih kayak gitu. Karena air ada kemungkinan menyerap Masih ada sisa-sisa air. di putaran ruang mesin ya. Iya, iya. Oke, dan ini juga harus antisipasi juga buat warga Jakarta nih ya. Artinya kalaupun misalnya udah ada tanda-tanda mau banjir, air udah mau datang gitu ya, segera pindahkan mobilnya kalau Iya. bisa. Kalau Ya. bisa. Kalau bisa ke daerah yang lebih tinggi. Yang lebih aman ya. Yang lebih aman gitu. Om, ini apa lagi yang lagi rame di Okezone? Di Okezone ya mungkin jelang lebaran gini kan kita tahu juga ya. Penjual mobil itu kan lagi tidak baik-baik saja lah. Iya, Dari tahun lalu kan turun. Tahun ini Januari juga year to year-nya juga turun. Turun ya. Nah, biasanya Kemarin tuh yang acara apa? IMS pameran. Iya, itu dia katanya bagus. dia meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kalau yang turun itu tadi saya bilang itu di Januari penjualan mobil turun dibandingkan Januari tahun lalu, data Oke. Gaikindo. Nah, kemarin tuh pameran IMS dia naik sih dibanding pameran tahun sebelumnya. Ya kan kalau pameran biasanya juga ada promo kan. Oke. Ada mobil-mobil baru. Kayak gitu sih. Iya, itu sebenarnya lebih gelap mata ya orang-orang ya ngelihatnya ya. Kayak, wah ini bagus nih gitu, beli gitu. Seperti itu sih. Nah, biasanya kalau menjelang lebaran itu ya Justru lebih naik justru lagi. ada peningkatan. Oh. Biasanya sih kayak gitu sih. Iya, iya. Kan kalau keperluan mudik kan perlu mobil kan biasanya Iya. kan. Heeh. Kayak gitu. Dan otomatis tidak hanya mobil baru ya yang naik ya. Justru Iya. mobil bekas itu juga Nah, naik itu dia. ya. Karena kan kalau mobil baru kita beli mobil itu ada datanya. Ya. Nah, kalau mobil bekas itu kan datanya kan nggak tercatat. Oh, Nah, tapi seperti itu. Tapi showroom, biasanya showroom itu bekas itu- nggak ketahuan data ya? nah kalau data dari setiap showroom pasti punya data. Cuman data secara nasionalnya kan Nggak ada. tidak ada. Nah, biasanya itu
mobil bekas itu jauh lebih laku dibandingkan mobil baru, seperti itu sih. Perpindahannya juga lebih cepat. Perpindahannya lebih cepat. Tapi kenapa alasan orang beli mobil bekas sih sebenarnya? Ya karena dari harga sih. Lebih murah ya. Harga murah dapat mobil yang premium. Kan kalau kita beli mobil baru, harga mahal. Begitu kita beli, besokannya udah turun 20 juta, 30 juta kan harga mobil baru itu kan. Iya. Nah kalau mobil bekas, lebih kompetitif lah. Harga lebih kompetitif ya. Bisa ada mobil bekas yang harganya naik gak sih? Mobil bekas harganya naik. Itu nanti mungkin kolektor ya, kolektor item ya itu ya. Tergantung ini ya, ada momen-momennya sih biasanya. Gitu. Tapi kalau di Lebaran ini harga mobil bekas naik berarti ya? Tergantung permintaan sih kok kayak gitu ya. Begitu banyaknya permintaan otomatis kan. Kayak gitu. Tapi sih biasanya sih. Mengulang dari tahun lalu gitu, ada nggak datanya kira-kira? Maksudnya apakah mobil ini bakal naik harganya? Mobil bekas? Biasanya sih kalau harga tuh kalau ini nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu signifikan. Tapi tergantung permintaan itu tadi sih. Kalau di bekas ya. Setahu saya sih gitu. Jadi kalau naik sih memang naik biasanya. Terus apa lagi kira-kira yang lagi rame selain itu? Otomotif yang lagi seru apa nih di Okezone? Ya itu pasti pameran kemarin banyak brand-brand baru sih. Brand-brand baru ya? Iya. Dan itu opsional ya? Artinya sekarang banyak mobil listrik katanya? Itu gimana? Banyak sekali. Kemarin ada baru banget Xpeng. Itu dari Cina. Baru buat launching di Indonesia. Terus yang katanya, saya kemarin lihat IG-nya Ridwan Hanif apa kalau nggak salah ya. Dia bilang katanya ada satu mobil yang kecil banget itu. Yang katanya ini bisa kalau dimodif nih bakal jadi lucu banget nih gitu. Itu brand apa? Brand Cina ya? Apa ya mereknya ya? Mungkin Vinfast kali. Vinfast, benar. Itu dari Vietnam. Itu dari Vietnam? Iya. Oke, jadi bener-bener banjir mobil listrik dong ya? Iya, lagi banyak emang mobil listrik sekarang. Di tahun 2025 ini? 2025. Oke. Dari tahun lalu sih sebenarnya sih. Oh gitu? Dari tahun lalu, tahun sekarang juga masih terus ada. Produsen mobil listrik baru juga banyak? Itu tadi saya bilang, Xpeng itu baru masuk ke Indonesia dari Cina. Tahun lalu itu ada banyak sih yang masuk sih. Yang dari Vietnam itu dari tahun lalu apa Vietnam baru? tahun lalu. Oh dari tahun lalu itu? Iya. Oh oke. Dan di IMS sendiri sekarang market pasar untuk mobil listrik seperti apa? Maksudnya di pameran atau di secara umum? Kalau di IMS-nya nggak tahu ya. Cuman kalau dari data itu sih, tren mobil listrik itu selalu naik sih. Selalu naik ya? Artinya orang udah percaya dengan baterai, dengan kualitas. Kalau harganya, kalau penjualannya naik ya berarti masyarakat jadi makin percaya sih. Tapi so far, dari sisi maintenance ya, memang lebih murah mobil listrik atau mobil secara konvensional? Logikanya aja sih ya, kan tenaganya baterai. Ya. Otomatis mesin itu nggak terlalu ribet dibandingkan ICE, mobil-mobil konvensional. Dari situ udah kelihatan sih. Bahwa mobil-mobil listrik ini jauh justru lebih murah. Lebih murah perawatannya. Iya. Plus juga ada relaksasi lagi. Iya, pajak gitu. Pajak ya. Iya. Maksudnya ada penurunan pajak ya. Ada insentif lah dari pemerintah. Ada insentif dari pemerintah gitu. Gitu. Jadi ini juga jadi pangsa atau market tersendiri nih mobil listrik nih. Ini menarik juga buat kita bahas mungkin nanti nih Om ya. Iya, nanti kapan-kapan boleh bahas lah. Kapan-kapan kita bahas dong, diundang lagi dong soal mobil listrik. Oke. Ya. Nah, Okezoners, ini obrol-obrolannya singkat dengan Om RH gitu ya. Karena di segmen kedua nanti kita juga akan ada kedatangan tamu ya Om ya. Siapa tuh? Direktur Operasional atau COO dari PT JBA Indonesia. JBA Indonesia. Pak Denny ya. Oh iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Denny terkait soal lelang mobil. Oh gitu. Iya. Caranya mobil gitu. Apa yang dilelang gitu? Iya, rencananya sih gitu. Tapi rame nggak sih? Memang lelang mobil rame kan? Rame sih. Oh, dan emang lebih terpercaya biasanya sih kalau dari lelang itu. Oh gitu ya, dan lebih fair ya? Lebih fair. Artinya ini loh kondisinya gitu. Iya. Ya mau kondisi harga sekian ya sekian. Iya, ini bekas nabrak nih gitu. Nggak ada yang dibilang ini bagus nih, bagus gitu. Padahal ternyata itu bekas nabrak. Orang bekas banjir dibilang nggak banjir. Iya, itu benar. harus tahu sebenarnya. Tapi kalau ini kan, ini bekas banjir. Apa gitu. adanya lah. Apa adanya, iya dijual. Terserah deh gitu. Terserah. Iya kan, tapi ya harganya ya juga mengikuti kondisi gitu ya. Betul, ada harga ada barang lah. Ada harga ada barang, ya benar-benar. Oke Om RH, thank you banget ya. Nanti kita kasih, ngobrol-ngobrol lagi ya. Sandri. Oke Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.